Nggak ada. Muhammad Ismail? Gimana Mas Topan? Mas Tadi Ismail sih ada nggak nih? tadi sih ada Pak di grup chat. Ada. Iya. Insya Allah ada. Karena nanti kalau dia tidak presentasi, saya akan saya nggak akan menilai, karena setiap orang di dalam kelompoknya harus presentasi, wajib presentasi, karena sudah Baik, menjadi Pak. tanggung jawab dia. Nanti kalau misalkan dari 5 ini, katakan misalkan Mas Fahmi nggak presentasi sama Ahmad Nuari nggak presentasi, maka dia harus masuk ke kelompok lagi nanti yang belum presentasi. Ahmad Nuari belum ada ya? Belum masuk? Pak. Berarti baru 3 orang ya? Baru Salsa, Mas Topan, sama siapa tadi satu lagi? Sama Mas Topan Firdaus, sama Salsa aja ya? Iya. 3 orang ini berarti belum ada ya? Belum masuk Zoom. Oke, belum masuk. Oke, silakan sebelumnya seperti biasa saya ngasih sedikit prolog dulu dan mukadimah terkait tentang iman itu sendiri, yang mungkin dilihat dari aspek lainnya. Tapi di tempat saya lagi azan ya, sementara saya tutup dulu. Nanti setelah azan kita lanjutkan lagi. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kelas kita. Oke, jadi di sini kita akan berbicara terkait tentang iman. Iman ini adalah rukun ataupun rukun iman itu ada 6 ya. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kita, dan saya lihat di sini PowerPoint-nya ada 10 halaman, walaupun 10 halaman. Nah, ini 10 halaman ini 1, 2, 3 halamannya sudah diisi dengan pertanyaan, nama-nama mukadimahnya ataupun kayak covernya gitu. Kemudian nama-nama anggota. Jadi isinya sebetulnya ada 7 saja, 7 halaman ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting dijabarkan.
Yang penting jelas, detail penjelasannya, jangan hanya dibaca saja, tapi dijelaskan agar teman-teman ini paham gitu ya. Oke, terkait tentang keimanan, ataupun apa sih sebetulnya iman itu? Nah, iman di sini adalah kalau jadi kita lihatnya kalau berbicara terminologi itu kita harus lihat dari dua sisi. Pertama sisi bahasa dan yang kedua sisi apa namanya istilah ataupun syar'an. Lughatan wa syar'an kalau bahasa Arab. Dari sisi bahasa atau dari sisi istilahnya dan dari sisi istilahnya. Di iman secara bahasa itu artinya adalah percaya. Ya, percaya, yakin. Kalau dalam bahasa Arab mutlaqut tasdiq, kepercayaan yang benar-benar mutlak, yang betul-betul menjadi apa namanya harga mati, tidak boleh diganggu gugat gitu. Dan iman di sini kalau kita lihat dari ilmu sorofnya, jadi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya ilmu sorof, ada ilmu sorof, ada ilmu yang namanya ilmu nahu. Nah, dari sorof itu maksudnya apa? Sorof itu adalah perpindahan kata dari satu kata ke kata yang lain. Itu namanya dinamakan ilmu sorfi. Contohnya kata iman di sini. Nah, iman di sini wazannya kalau kita tarik kepada wazan di dalam sorof ataupun mizanu sorfinya, maka dia menjadi af'ala yuf'ilu if'alan. Gitu. Amana yu'minu imanan. Gitu. Jadi kita ambil masdarnya. Masdarnya itu adalah imanun. Ya. Jadi amanah, tapi sebetulnya dibacanya itu bukan amanah sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ke dalam ilmu sorofnya, itu asli dibacanya amana yu'minu iman. Maka hamzahnya jadi mat badal dia. Mat badal dalam ilmu tajwidnya disebut sebagai mat badal. Gitu. Seharusnya dibaca amana yu'minu imanan. Tapi karena itu masuk dalam mat badal berarti amana yu'minu imanan. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Arabnya itu adalah ilmu sorofnya. Nah, ilmu sorof tadi berbicara tentang perubahan kata dari satu kata ke kata yang lain. Kalau ilmu nahu itu gramatikalnya. Grammarnya dalam bahasa Arab itu apa namanya? Ilmu nahu. Gitu. Mempelajari membahas tentang tata letak kata, bagaimana kata itu bisa menjadi kasrah, bisa menjadi domah, bisa menjadi sukun, fathah dan lain sebagainya. Nah, di sini ada huruf hamzah di dalam kata iman itu ya. Amana yu'minu imanan. Dan di dalam bahasa Arab ini kata hamzahnya ini adalah hamzahnya li ta'diyah. Maksudnya li ta'diyah ini apa? Dia membutuhkan yang namanya objek. Maka kata beriman itu kalau disandingkan hanya sendiri saja di dalam bahasa Arab, maka dia menjadi ambigu. Anta tu'minu, ana u'minu, nahnu nu'min. Maka dia harus membutuhkan yang namanya objek. Seperti halnya contoh kata ajlasa. Ajlasa yujlisu beda dengan jalasa yajlisu. Jalasa yajlisu menjadi duduk. Apa artinya duduk? Kemudian ditambahkan hamzah di belakangnya ataupun sebelumnya menjadi ajlasa yujlisu. Artinya mendudukan. Gitu. Maka beda antara duduk seperti saya ini kemudian mendudukan. Mendudukan kan dia membutuhkan objek. Contoh juga seperti berjuang, memperjuangkan. Kalau berjuang mungkin dia tidak membutuhkan objek. Tapi kalau memperjuangkan, apa yang diperjuangkan? Kan gitu. Beriman, apa yang diimani? Nah, maka di situ harus disandingkan dengan objeknya. Beriman kepada titik-titik-titik. Beriman kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul, kepada kitab, kemudian kepada hari akhir, kepada para malaikat, qadar dan qadar. Dan semua rukun iman yang ada 6 itu. Nah, itu secara bahasa iman ya. Iman dari sisi bahasanya. Masih mendengarkan ya? Masih, Pak. Oke. Nah, kemudian kalau secara istilah ataupun secara syar'annya, wal imanu syar'an fi madhhabis salaf, di dalam madhabnya salafus soleh, qaulu bil lisan, ucapan dengan lisan. Jadi ucapan kita secara lisan. Saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada para malaikat Allah, kan gitu. Kemudian wa i'tiqadu bil qalbi, dan mempercayainya dengan hati.
Maka ketika kita berbicara tentang iman, iman ini adalah bukan pekerjaan, sebetulnya bukan pekerjaan mata, bukan pekerjaan telinga, bukan pekerjaan tangan, kaki. Tetapi apa? Yang paling pertama adalah pekerjaan hati. Jadi di hatinya dulu yang harus dimantapkan. Gitu. Jadi diucapkan secara lisan, kemudian dipercayai di dalam hati, wa amalun bil jawarih, dan dikerjakan dengan yang namanya semua anggota badan, semua anggota tubuh kita. Nah, kemudian tambahkan yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah. Dan iman itu bertambah dengan bertambahnya juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan senantiasa menipis, berkurang. Kadarnya akan berkurang ketika kita sebagai manusia lebih banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketimbang kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yadullu ala dzalika ba'du al-ayat al-karimah wan nusus an-nabawiyah. Dan banyak di antara ayat Al-Qur'an dan juga nusus-nusus Nabi ataupun hadis-hadis Nabi yang menunjukkan dalil-dalil tentang keimanan itu sendiri. Ya. Jadi tadi pertama diucapkan dengan lisan, kemudian dipercayai dengan hati, dilaksanakan dengan apa? Anggota badan. Kemudian dia bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Itu secara istilah, arti dari keimanan itu sendiri. Maka dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Haytani ya, ketika seseorang itu beriman, apalagi dia adalah orang yang baru di dalam Islam, ya, ataupun kita katakan sebagai seorang mu'alaf, gitu ya. Orang mu'alaf itu cukuplah baginya untuk mengetahui global-globalnya dulu. Globalnya dulu maksudnya apa? Cukup beriman dulu kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, al-imanu billahi wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikat Allah, kitab Allah yang ada 4, kemudian kepada para nabi, pada rasul, ya, kemudian kepada hari akhir, dan setelah itu kepada qada dan qadar. Cukup 6 itu dulu yang dipercayai. Nanti secara detailnya baru itu menyusul, gitu. Ya, baru menyusul. Jadi jangan sampai orang yang mau masuk Islam ini mu'alaf, Bapak mau masuk Islam, ya Bapak harus tahu sifat-sifat Allah, harus tahu sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat mustahil bagi Allah, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat mutaraddidat. Nah, kemudian Bapak sholatnya harus seperti ini, Bapak harus tumaninah, dan udah langsung dijelaskan detailnya. Nggak jadi akhirnya masuk Islam. Ya kan? Karena kenapa? Karena terlalu banyak yang dijelaskan, gitu. Ya, jadi cukup mengenal yang namanya permukaannya dulu bagi orang-orang yang dia itu memang ingin masuk Islam. Syukur-syukur dia masuk Islamnya karena kita sebagai sebabnya, gitu kan? Ataupun di tangan kita menuntun syahadatnya. Saya punya teman di Batam, dia menjadi imam besar masjid di Masjid Raya Batam, Riayat Shah, Sultan Riayat Shah. Itu alhamdulillah setiap minggu ada orang-orang yang masuk Islam mu'alaf, dibimbing olehnya. Nah, maka di sini kita tahu bahwasanya kita mempercayainya dengan hati dulu. Dengan hati, barulah setelah itu kita ucapkan secara lisan. Jadi jangan sampai hanya lisan saja, kemudian dengan amalnya saja, dengan anggota badan, tetapi di hati kosong. Jangan sampai di hati ini kita tidak sama sekali beriman kepada Allah dan juga 5 rukun iman yang lainnya, gitu. Dan harus digarisbawahi bahwasanya iman ataupun rukun iman ini harus diimani keseluruhannya. Jadi dia tidak dijual terpisah. Tidak ada yang namanya beli 2 gratis 1, beli 3 gratis 1, enggak. Dia harus 6-6-nya dimiliki. Harus 6-6-nya dimiliki. Percaya kepada Allah, harus percaya kepada malaikat dan kepada Rasulnya. Dan harus percaya juga kepada takdir dan qada. Pada hari akhir juga harus percaya. Kepada Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad harus percaya juga. Gitu. Dan harus kita ketahui bahwasanya nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui 25 nabi dan rasul. Sedangkan sisanya itu tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an. Gitu. Jadi sebagian diceritakan di dalam Al-Qur'an, yang diceritakan di dalam Al-Qur'an itu kalau di total 25 nabi. Tapi di antaranya ada Nabi Khidir juga yang dia itu memang tidak tidak masuk ke dalam 25 itu. Tapi dia termasuk golongan nabi.
Kalau kita belajar buku-buku dalam Islam, dari sumber-sumber yang kita tahu, bahwasanya ada sekitar 250 nabi yang diutus oleh Allah ke dunia. Gitu. Tapi banyak dari manusia yang dia tidak tahu. Oke, ya, jadi ini adalah terkait tentang keimanan ataupun tentang iman itu sendiri. Maka kita tidak boleh beriman hanya pada satu saja, harus semuanya. Harus paket complete package. Harus kita imani semuanya. Ini sebagai mukadimah dari saya. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi prolog ya untuk teman-teman dari kelompok 3. Dan langsung saja kita persilahkan kepada teman-teman kelompok 3 untuk membawakan materi mereka yang berjudul ataupun terkait tentang rukun iman yang 6 itu. Waktu dan tempat saya persilahkan. Silakan bisa dimulai. Gimana Mbak Salsa, ada masalah? Ada trouble nggak? Iya, kedengeran. Ada. Terdengar suaranya. Agak diangkat aja sedikit ya. Maaf Pak, tadi ininya headsetnya. Ya baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang materi rukun iman. Ya, ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsa Dwi Agustiana sebagai moderator, dan ada ini bisa diantar. Ya, anggota-anggotanya ada Muhammad Ismail, Fahmi Adi Gunawan, sama Topan Firdaus. Suaranya gema. Baik, ya, pembahasan yang pertama akan dibacakan oleh Mas Topan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Topan Firdaus dari kelompok 3. Untuk pengertian rukun iman. Rukun iman atau biasa atau dibaca arkan al-iman adalah pilar-pilar keimanan. Rukun iman merupakan pilar penting yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Iman menurut bahasa artinya membenarkan, dan iman menurut syariat Islam bermaksud mengakui dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkan dengan perbuatan. Pengertian iman juga disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jibril bertanya, "Beritahukanlah kepadaku apa itu iman." Rasulullah bersabda yang artinya, iman itu artinya engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir baik maupun buruk. Rukun iman ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Beriman kepada Allah adalah yakin dan percaya kalau Allah adalah Esa dan tiada duanya yang menjadi Tuhan dari seluruh umat manusia. Yakin kepada Allah tidak hanya dengan kata-kata saja, tetapi juga dibuktikan dengan amal perbuatan untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Bahkan bukan hanya manusia saja yang wajib yakin dan beribadah kepada Allah. Dari bangsa jin juga harus yakin dan beribadah kepada Allah, karena semua perbuatan umat manusia dan jin akan ada hisabnya dan balasannya di akhirat. Iman kepada Allah adalah rukun iman yang pertama. Rukun iman ini sangat penting dan memiliki kedudukan tinggi dalam Islam, di mana dalam rukun tersebut dijelaskan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mempercayainya, meyakininya dengan sepenuh hati. Percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan pemilik dari alam semesta ini, dan semua yang terjadi di dunia ini adalah kehendak darinya. Di dalam buku Ensiklopedia Islam Al-Kamil yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawajiri disebutkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup 4 perkara, yaitu iman terhadap keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara fitrah Allah menciptakan setiap makhluk beriman kepada Sang Pencipta. Di dalam firman-Nya dalam Quran surat Al-Arum ayat 30 yang berbunyi fa'akim wa ajhaqal lid-dini hanifa fitratal lahilati fataran nasa alaiha la tabdila lihalkilah halikod dinul kayimu wa alakina aksaran nasila ya'lamu, yang artinya maka
hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Lalu ada akal yang kita miliki mengisyaratkan bahwa alam ini ada penciptanya, sedangkan setiap makhluk yang telah terdahulu maupun akan datang haruslah ada zat yang menciptakan dan mengadakannya. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Quran Surat At-Tur ayat 35-36. Selain itu, panca indera yang kita miliki adalah salah satu tanda yang menunjukkan akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari dan menyaksikan pergantian siang dan malam adalah bukti nyatanya. Lalu adanya syariat mengisyaratkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukum-hukum terkait kepentingan umat Allah yang tertulis dalam kitab-kitabnya melalui para nabi dan rasulnya, yang mana dari semua itu adalah bukti nyata bahwa hukum tersebut dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara yang kedua, iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan semua makhluk, mengadakan segala sesuatunya, membentuk alam semesta, menciptakan langit dan bumi, menciptakan matahari dan bulan, menciptakan malam dan siang, hewan, tumbuhan, lautan, dan juga gunung. Maka hanya dialah yang berhak disembah, karena dialah yang menciptakan semuanya. Perkara yang ketiga, beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Esa dalam sisi rububiyah atau ketuhanan. Tidak ada sekutu baginya, dan esa uluhiyah atau peribadatan tidak ada sekutu baginya. Maka hanya dialah yang berhak untuk disembah. Menyembah kepadanya dengan apa yang semua diperintahkannya tanpa mempersekutukannya. Perkara yang keempat, beriman dengan asma atau nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma'ul Husna yang kita ketahui adalah nama-nama yang menggambarkan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari 99 nama, di antaranya Ar-Rahman, Al-Malik, As-Salam, dan lain-lainnya. Dari semua nama-nama dan juga sifat-sifat tersebut, kita harus meyakini dengan dan memahaminya, menghafal, mengakui, dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengannya hanya milik Allah Asma'ul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan apa yang telah dikerjakan. Sudah belum? Ya Pak, dilanjut oleh Fahmi Pak untuk iman kepada malaikat dan iman kepada Allah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibuka kameranya ya, Mas Fahmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Gunawan. Saya akan menjelaskan tentang iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menciptakan para malaikat untuk membantu menjalankan atau menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasulnya. Adapun beberapa malaikat yang wajib kita ketahui serta tugasnya. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menurunkan wahyu kepada nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas menurunkan rahmat kepada manusia. Yang ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Yang kelima, malaikat Raqib bertugas mencabut amal manusia. Yang keenam, malaikat Atib bertugas mencatat amal manusia. Yang ketujuh, malaikat Munkar bertugas menanyakan manusia di alam kubur. Yang kedelapan, malaikat Nakir bertugas menanyakan manusia di alam kubur. 9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, yang 10, malaikat Ridwan bertugas menjaga surga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan ajaran-ajarannya kepada para rasul yang harus disampaikan kepada umatnya. Allah telah menurunkan 4 kitab melalui malaikat Jibril kepada nabi dan rasulnya. 4 kitab yang diturunkan kepada para nabi yaitu pertama, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir, kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, cukup sekian. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Tadi jelasin apa, Mas Fahmi? Kitab-kitab ya, sama malaikat ya? Iya, Pak. Coba saya minta diulangi lagi penjelasan tentang kitab-kitab suci Allah, kitab-kitab suci itu. Kitab suci. Paragraf kedua dan paragraf ketiga. Paragraf kedua dan paragraf ketiga coba dijelaskan. Wahyu-wahyu tersebut kemudian dihimpun menjadi kitab suci yang menjadi pedoman pengikut para rasul tersebut. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab adalah untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada manusia dalam menjalani hidup di dunia. Dalam kitab-kitab berisi aturan-aturan mengenai kehidupan di dunia dan di akhirat. Kitab suci diperlukan untuk menjadi pedoman setelah wafatnya Rasulullah. Ketika Rasulullah masih hidup, semua umat dapat menanyakan segala sesuatunya kepada Rasulullah. Namun setelah Rasulullah wafat, setiap umat dapat mengambil jawabannya dari kitab-kitabnya. Dengan demikian, setiap umat dituntun untuk meyakini keberadaan kitab-kitab Allah tersebut. Dari tafsir kitab-kitab ini, maka manusia bisa mendapatkan jawabannya. Coba. Carry on, lanjutkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Sintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Dibuka perkenalkan kameranya ya. Kameranya dibuka ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail dari kelompok 3, dan selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang rukun iman yang
rukun iman. Yang akan saya bahas kali ini adalah rukun iman yang keempat, yakni iman kepada Nabi dan Rasul. Iman kepada Nabi dan Rasul, Allah artinya meyakini adanya manusia yang telah dipilih oleh Allah sebagai utusannya. Seseorang tidak dikatakan mukmin jika meragukan atau mengingkari adanya Nabi dan Rasul Allah. Allah mengutus Nabi dan Rasulnya untuk menyampaikan ajaran kepada seluruh umat manusia. Selain itu juga memberikan berita gembira tentang adanya surga bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Juga memberikan berita duka tentang neraka bagi orang-orang yang durhaka. Dalam menjalankan tugasnya, para rasul dikaruniai kekuatan dan kesabaran yang luar biasa, bahkan seolah tidak mengenal lelah dan putus asa. Para rasul juga tidak mengharapkan upah ajarannya kepada umat manusia. Jumlah nabi dan rasul menurut informasinya sangat, namun yang wajib diketahui sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran adalah 25 nabi. Adapun 5 nabi yang mendapat julukan ulul asmi adalah yang pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Selanjutnya rukun iman yang kelima, yakni iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada secara bahasa adalah ketetapan, dalam hal ini ketetapan atau kepastian yang sudah diputuskan oleh Allah sebelum kelahiran seseorang, ketetapan yang mempengaruhi setiap kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatur kehidupan setiap umat, bahkan ketetapan telah diberikan jauh sebelum kelahiran manusia-manusia ke bumi. Kemudian pengertian qadar merupakan ukuran atau pertimbangan yang dapat disimpulkan bahwa qadar adalah suatu pertimbangan yang telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap diri manusia. Jika qadar adalah ketetapan atau aturan, maka qadar adalah ukuran atau pertimbangan. Namun istilah tersebut digunakan secara bersamaan untuk menggambarkan sebuah kepastian mengenai hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, iman kepada qadar dan qadar adalah kita sebagai umat muslim yakin dengan ketetapan Allah itu ada. Bahwa kita hanya bisa berserah diri kepada Allah dengan selalu yakin bahwa keputusan Allah adalah keputusan yang terbaik buat kita. Kita harus terus berusaha dan berjuang bisa merubah takdir yang lebih baik untuk takdir yang bisa kita perjuangkan seperti kepandaian, kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ya, jalan-jalan ke Surabaya. Tak lupa bawa tangan. Terima kasih semuanya sudah bersedia mendengarkan. Demikian materi yang telah kami sampaikan. Jika ada salah-salah kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Bila ada pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan saja. Ya, alhamdulillah sudah kita dengarkan penyajian materi dari teman-teman kelompok 3 ya. Mbak Salsanya nggak presentasi? Tadinya bagian saya yang Yang apa maksudnya? Halo? Mana Mbak Salsa? ya, Pak. Nggak ngambil bagian mungkin menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar, hari kiamat. Tadi saya seharusnya bagiannya yang tentang iman kepada qada dan qadar, cuma Mas Ismailnya udah ngejelasin dulu. Nggak apa-apa, mungkin bisa ditambahkan beberapa hal yang mungkin belum disampaikan sama siapa tadi, Ismail tadi.
Ada mungkin yang ingin disampaikan? Sebelum kita masuk termin pertanyaan. Kayaknya satu orang belum presentasi ya. Siapa tadi? Nuari itu ya namanya. Kayaknya nggak ada di sini ya. Coba saya find participant ini. Oh nggak ada, oke. Ya udah saya catat lah. Ada nggak sebetulnya ini orangnya? Kalau perkuliahan ada nggak? Siapa? Siapa namanya? RAMD Ahmad Nuari. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu ya? Iya. Enggak, selama kalian buat apa namanya tugas ini ikut proses nggak? Enggak, Pak. Saya kontak di Telegram nggak dibalas-balas. Oh ya udah, biarin nggak apa-apa. Itu urusan saya aja. Gitu ya. Nah, makanya nanti kalau ada yang masalah sama nilainya, berarti suruh tanyanya ke saya aja gitu. Pak. Gimana Mbak Salsa? Ada ini any additional explanation? Ada penjelasan tambahan? Tidak ada, Pak. Saya rasa sudah cukup. Ya udah kalau nggak ada silakan dibuka termin pertanyaannya. Gimana teman-teman? Ada pertanyaan? Ayo jangan sampai dibuat kelasnya seperti kuburan. Dibuat ramai. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Teman-teman ada yang ingin menambahkan? Mas Singgi, Mas Fajar, kemudian Pak Doni biasanya kan, Mas Rifki Setiawan, Pak Agus, Pak Soleh biasanya. Mbak Nadia, Mas Aldi, yang lainnya silakan. Ada di chat, Pak. Boleh ditutup share screen-nya ya.
Silakan dibaca Mbak Salsa pertanyaannya yang ada di chat. Ada banyak kayaknya itu. Mas Topan ada Mas Topan? Topan Firdaus ada? Ada Pak? Udah kamu aja moderatornya. Ganti. Saya Ya, lantik. baik. Baik Pak. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama ada jelaskan dan sebutkan tentang hikmah mempercayai hari kiamat. Yang kedua ada sebutkan dan jelaskan dampak negatif yang diperoleh oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, apakah orang beriman merasakan hari kiamat walaupun iman seseorang hanya seberat atau sebiji zarah? Lalu ada lagi yang pembahasan tentang hari kiamat tadi, kalau tanda-tanda hari kiamat atau hari takdir tadi. Yang pembahasan tentang hari kiamat tadi. Kalau tanda-tanda hari kiamat tadi. Ini apa ya? Maaf, Mas Esa, ini Mas Esa kelompok 5 yang kurang jelas pertanyaannya, bisa dicoba dikoreksi lagi. Lalu ada tentang adakah takdir yang bisa dirubah? Contoh takdir yang seperti apa yang bisa kita rubah? Lalu ada untuk contoh pengamalan dari iman kepada malaikat itu apa ya? Mau tanya juga mengapa harus kita kitab-kitab dan Al-Quran jika Al-Quran isinya sudah lengkap tentang hari kiamat Mas yang akan terjadi nanti. Sebutkan 5 contoh. Baik, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat, akan kami coba cari pertanyaannya. Mungkin minta waktunya 5 menit ya Pak. Mungkin fokus pada 3 pertanyaan awal dulu ya. Karena Baik, kita Pak. biasanya fokus ke 3 pertanyaan awal dulu. Maka yang lain harap bersabar. Nah, mungkin yang lain mungkin punya jawaban untuk bantu kelompok 2 juga, kelompok 3 nggak apa-apa, silakan. Oke, kita tunggu.
Saya bantu menjawab dari bawah ini ya. Oke ya, Mas Topan ya. Mas Topan kan sama teman-teman kelompok 3 cari jawaban yang dia dari atas itu kan, tiga pertama ya. Ya Pak. Sekarang ini kita sedikit, ini share screen-nya ditutup aja. Salsa, kasih tahu Mbak Salsanya tuh. Kasih tahu Salsanya suruh di stop share screen ya. Ya, Pak. Sebutkan 5 contoh perilaku. Ini pertanyaan dari siapa? Dari Adinda Lutfia Balkis. Ada Adinda di sini? Ada, Pak. Sebutkan 5 contoh perilaku yang mengimani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Saya mau kasih tahu Asmaul Husna itu apa? Asma itu diambil dari kata Sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. ism. Ya, beda antara sifat-sifat sama Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama yang terpuji. Jangan sampai salah kita. Asma itu artinya nama-nama. Kalau satu ismun hasanun gitu. Tapi karena di sini bentuknya dia plural, asmaul husna, nama-nama yang terpuji. Nah, itu kalau kalian lewat di Jalan Raya Serpong, Jalan Ahmad Tamrin itu dulu ketika Pak Wahidin Halim jadi wali kotanya, itu dari Kebonana sampai Cikokol itu ada nama-nama Asmaul Husna yang ditempel di tengah-tengah trotoar jalan itu. Dari nama-nama yang pertama sampai nama yang terakhir, 99 totalnya. Gitu. Jadi Asmaul Husna itu 99 adalah nama yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya untuk memanggilnya, gitu, untuk menyebutnya. Jadi kita boleh menyebut yang namanya Allah itu sebagai Ar-Rahim. Wa khalaqar rahim. Jadi pengganti dari Allah bisa juga. Tapi nama yang paling baik di antara 99 itu adalah Allah, gitu ya, Allah. Dan Allah itu disebutkan di dalam Al-Qur'an sekitar 2000-an kali. Sekitar 2000-an kali di dalam 1000 sekian ayat, gitu. Dan kata Allah yang diturunkan pertama kali di dalam ayat Al-Qur'an adalah di dalam surat Al-Ikhlas. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu. Gitu. Kita membaca yang namanya surat Al-Ikhlas itu sudah menjadi salah satu perilaku kita mempercayai asmaullah itu, nama-nama Allah. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sudah mencerminkan perilaku bahwasanya kita beriman dan mempercayai bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak sekali kita membaca Al-Qur'an, kita membaca yang namanya lafaz-lafaz itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Kemudian ada juga di ayat yang lainnya juga. Jadi kita mengetahuinya itu dari ayat Al-Qur'an, ya. Dari ayat Al-Qur'an yang mana tersebar di beberapa surat dan ayat. Gitu. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Jadi itu contoh-contohnya ataupun perilaku. Jadi harus bisa membedakan antara sifat Allah kemudian dengan asma Allah. Gitu. Kalau sifat Allah itu yang mana tuh? Kalau sifat-sifat Allah itu yang mana? Ada yang bisa bantu jawab? Kan ada asma Allah, ada sifat-sifat Allah. Sifatnya Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pak. Itu nama-nama Allah. Itu nama-nama terpuji. Sifat-sifat Allah itu sifat-sifat yang 20. 20 sifat wajibnya, 20 lawannya. Sifat mustahilnya. Contoh, wujud. Nah, wujud. Wujud itu artinya ada, berwujud. Nah, wujud itu artinya ada, itu sifat Allah. Salah satu sifat Allah, dan sifat Allah yang pertama adalah wujud. Nah, kemudian yang kedua, qidam. Nah, qidam itu sudah ada sejak zaman azali. Jadi sebelum segala sesuatu ada di alam semesta ini, in this universe, maka Allah sudah ada.
Gitu. Kidam baqo, nah mortal ataupun kekal. Yang lainnya sudah habis binasa, maka Allah lah yang tetap. Gitu. Wujud kidam baqo. Mukhalafatul lil hawadis yang keempat. Saya kasih 4 aja contohnya. Mukhalafatul lil hawadis berarti dia berbeda dengan hal-hal yang baru. Hawadis itu hal-hal yang baru. Apa itu hal yang baru? Makhluk. Makhluk itu hawadis semuanya. Apa itu makhluk? Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang, kawakib, galaksi, tata surya, planet-planet, bumi dan seisinya, langit dan yang ada di dalamnya. Itu semuanya hawadis. Malaikat, jin, makhluk-makhluk yang ada selain manusia, jin dan malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, itu hawadis semuanya. Yang Allah ciptakan, dan Allah berbeda bentuknya, kemudian juga segala macamnya dari hawadis itu. Gitu ya. Jadi sifat-sifat itu. Nah kebalikannya apa? Berarti kebalikan ataupun sifat mustahilnya bagi Allah, wujud tidak berwujud. Nah, idam yang artinya sudah ada sejak lama, dia tidak ada sejak lama. Baqo ataupun kekal berarti dia tidak kekal. Itu sifat yang mustahil disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih analogi seperti ini. Yang namanya Tuhan, yang namanya Tuhan itu adalah terbebas dari segala realitas kita sebagai manusia yang ada. Gitu. Jadi yang namanya kita ini terikat dengan realitas ruang dan waktu. Tuh manusia tuh, ataupun hawadis tadi yang saya sebutkan. Matahari dia terikat dengan realitas ruang dan waktu. Dia tidak bisa berputar keluar dari galaksi Bima Sakti ini nggak bisa keluar. Gitu. Manusia kita sebagai manusia kita tidak bisa bertahan di tempat yang memiliki suhu dingin yang ekstrim. Seperti kutub utara, kita memerlukan yang namanya bantuan mantel yang tebal gitu kan, ataupun peralatan untuk ke kutub utara ataupun kutub selatan itu. Kita artinya terbatas dengan ruang dan waktu. Kemudian waktu juga, waktu kita tidak bisa hidup kekal gitu kan. Kita tidak bisa mengulangi lagi masa yang sudah lewat gitu. Ataupun kita tidak bisa mendahului masa yang akan datang nanti. Jadi kita hanya berjalan di masa sekarang ini. Gitu. Jadi masa yang sudah lalu hanya tinggal kenangan saja. Kan gitu. Kemudian masa yang akan datang dijadikan sebagai persiapan kita. Gitu. Tapi Allah terbebas dari itu semuanya. Nah, yang namanya pencipta itu, yang namanya Khalik, yang namanya Tuhan, itu pasti terbebas dari yang namanya realitas kita sebagai manusia. Gitu. Ada istilah yang dikeluarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, alladzi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Yang menentukan ataupun yang menciptakan arah ataupun yang menentukan yang namanya arah di dunia ini, maka tidak berhak ataupun tidak patut dipertanyakan dianya itu di mana. Gitu. Jadi Allah itu yang menciptakan arah selatan, kutub utara, selatan, barat, timur, atas, bawah gitu kan. Kalau manusia masih terikat dengan realitas itu. Allah tidak terikat dengan itu. Jadi Allah bukan di bawah ataupun Allah di atas, di tengah, di samping dan lain sebagainya. Tapi banyak sekali ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwasanya Allah itu duduk di atas arsy-Nya. Kemudian ada di langit, ya kan gitu. Kemudian fi arsyihi summastawa al-arsh, di atas singgasananya. Itu metafor itu semuanya. Metafor itu kiasan gitu. Kalau bahasa agamanya ayat mutasyabihat. Kita jangan membayangkan duduknya Allah Subhanahu wa taala di atas singgasana sebagaimana duduknya raja di atas crown-nya, throne-nya, di atas throne-nya ataupun di atas singgasananya. Bukan seperti itu. Jadi berbeda duduknya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam yang dia itu menyamakan Allah itu berbentuk dan Allah itu berbadan dan Allah itu berperilaku seperti manusia, itu disebut sebagai golongan mujassimah. Golongan mujassimah ini adalah golongan yang menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduknya ya seperti manusia gitu, singgasana. Karena disebutkan jelas di dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, kita sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagai orang-orang yang memahami akidah Asy'ari,
Kita nggak boleh berpikiran ataupun memiliki mindset seperti itu. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan-tangan manusia, ataupun lebih berkuasa di atas tangannya manusia. Maka yadun itu bisa kita kiaskan, gitu. Yadun itu dikiaskan sebagai kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena tangan ini biasanya simbol kekuasaan. Kan gitu. Orang penguasa dia akan menandatangani yang namanya kebijakan dia dengan tangannya, menunjuk bawahannya dengan tangannya, kan gitu. Jadi tangan ini adalah simbol dari kekuasaan tadi. Gitu ya. Nah, ini panjang jadinya, melebar ini. Melebar dan memanjang. Mudah-mudahan saja tidak nyasar. Oke, kelompok 3 gimana? Yang nyari jawaban jangan Mas Topan aja ya, kasihan ini kayak ngeliat ini saya ini. Mbak Salsa nyari juga. Kemudian sama Mas Fahmi sama Ismail nih. Ismail sama Fahmi Adi Gunawan cari juga ya. Ya Pak, Salsa mic-nya nggak bisa nyala. Nggak bisa nyala. Bisa Ya. pakai ini voice note di grup WhatsApp. Baik, kan saya. Banyak jalan menuju ke Roma. Ismail, ada Ismail? Mana tadi? Mas Ismail, apa kabar? Udah ngilang lagi deh. Ya, baik Pak. Kalau gitu saya ingin menjawab salah satu pertanyaan Pak dari Mbak Nadia Fitriani. Jelaskan dan sebutkan tentang hikmah mempercayai hari kiamat. Hikmah hari kiamat salah satu beberapa contohnya itu ada meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang beriman kepada hari akhir pasti akan semakin beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Hari akhir adalah kuasa dan penentuan Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, menjadi takut tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika kita memiliki iman kepada hari akhir, kita akan merasa takut jika melakukan sesuatu yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak akan melakukan segala sesuatu dengan asal-asalan dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hikmahnya adalah menjauhkan diri dari segala hal yang buruk dan maksiat. Manusia yang beriman kepada hari akhir akan mendekatkan diri kepada kebaikan. Dia tidak akan mencari kebahagiaan duniawi, tetapi mencari kebahagiaan di hari akhirat. Lalu yang keempat, hikmah mempercayai hari akhir adalah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh ketika ketika nanti akan ada hari kiamat. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda bahwa tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada sejelek-jeleknya manusia. Tidak ada yang bisa mengetahui kapan hari akhir akan datang. Kiamat akan terjadi tanpa ada yang menyangka, maka dari hari itu semua orang Muslim yang beriman kepada hari akhir harus mempersiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi hari penghakiman tersebut.
supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari neraka. Hanya orang yang tidak beriman dan melakukan perbuatan jahat yang akan menerima laknat Allah Subhanahu wa taala pada hari penghakiman. Mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Mbak Nadia Fitriani mengenai hikmah mempercayai hari kiamat. Jika ada yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, makasih Mas Topan. Sama-sama, Mbak. Teman-teman ini yang lain, yang dari kelompok 3, mungkin ada yang udah cari jawabannya, bantu jawab. Baik Pak, izin menjawab untuk pertanyaan dari Pak Soleh. Suaranya kurang ini, putus-putus. Apa namanya? Adapun pertanyaannya yakni tentang apakah ada takdir yang bisa dirubah, contoh takdir seperti apa yang bisa kita rubah? Jawabannya, adapun takdir yang melibatkan para manusia dengan doa dan ikhtiar untuk merubah kondisi kaum tersebut. Takdir itu disebut dengan takdir mubram. Adapun contohnya diantaranya, yang pertama, kepandaian yang diperoleh karena rajin belajar. Yang kedua, kekayaan yang diperoleh karena rajin berusaha dan bekerja. Yang ketiga, kesehatan yang diperoleh karena rajin berlatih dan bela diri. Yang keempat, lolos UN karena rajin belajar. Dan masih banyak lagi. Itu tadi jawaban dari saya. Bagaimana Pak Soleh? Apakah bisa diterima atau masih perlu ditanggapi? Tadi apa? Takdir apa kodo itu? Yang mubrom-mubrom itu? Takdir. Takdir mubrom ya? Takdir mubrom. Mas, sudah cukup. Saya kira terima kasih Mas Ismail. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang lainnya? Yang lain mungkin ingin menambahkan?
Salsa tadi katanya sudah ada jawaban. Jawaban yang nomor berapa? Mas Fahmi Adi Gunawan, mana ada? Ada nggak ini? Fahmi Adi Gunawan ada? Gimana Mas Topan? Ya Pak, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Lisa Rahmawati. Pertanyaan yang mana nih? Yang sebutkan dan jelaskan dampak negatif yang diperoleh mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak atau akibat jika seseorang tidak beriman kepada Allah antara lain adalah satu, mendapatkan azab di hari kiamat. Yang kedua, tidak akan mendapatkan petunjuk sehingga termasuk orang-orang yang sesat ketika hidup di dunia. Yang ketiga, memiliki sifat hubud dunia yang sangat besar. Yang keempat, menjadi pribadi yang menghalalkan segala hal untuk mendapatkan sesuatu. Mungkin itu Mbak Lisa Rahmawati untuk jawabannya. Jika ada yang kurang bisa dikoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Topan. Cukup. Ada yang ingin menambahkan mungkin? Siapa yang ada, siapa namanya Gus-Gus itu di sini? Oh, Gus-Gus tulisannya itu. Gus Reza, ada ya Gus Reza? Iya Pak. Silakan Gus Reza, Reza Nur Arifin. Mungkin ada yang ingin tambahkan, jadi jangan disimpan ilmunya. Bisa di-share sama kita nih, teman-teman yang ada di sini. Ayo meneng wae. Pak Doni, ada Pak Doni? Pak Doni? Nah, biasanya Pak Doni nanya ini. Halo, iya. Maaf Pak. Mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Doni? Mas Fahmi Adi Gunawan mana ini? Nggak ada respon dia. Kayaknya pertanyaannya hampir sama Pak waktu yang dulu. Hadir Pak. Pertanyaannya gimana? Hampir sama? Tadi sudah saya jawab yang itu ya, yang sebutkan 5 contoh perilaku mengimani Asmaul Husna. Kemudian sini ada apa? Contoh pengamalan dari iman kepada malaikat itu apa ya? Mau tanya juga mengapa harus ada kitab-kitab selain Al-Quran jika Al-Quran ini sudah lengkap. Gitu. Saya bantu jawab yang atasnya lagi dari bawah. Nah, kenapa yang namanya apa contoh-contoh pengamalan dari iman kepada malaikat itu? Kita cukup mengimaninya. Pengamalannya bagaimana? Kita percaya bahwasanya tadi saya katakan bahwa itu adalah amalan hati memang ya mengimaninya.
Tapi kita ucapkan secara lisan juga nggak apa-apa. Salah satunya dengan menghafalkan nama-namanya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan, kan gitu. 10 malaikat itu kita hafalkan namanya, kemudian kita ajarkan kepada adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, kan gitu. Ataupun kita membaca tentang sejarah-sejarah tentang para malaikat, mungkin ada malaikat juga yang namanya Harut wa Marut yang diturunkan kepada Nabi, yang diturunkan ke bumi, kemudian dia durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadi yang namanya penyihir, kalau nggak salah ada cerita seperti itu. Gitu. Jadi dengan cara menghafalkan nama-namanya, membaca sejarah dari malaikat itu sendiri, karena kita secara hati sudah mengimaninya, kan gitu. Nah kemudian tadi mengapa harus ada kitab-kitab selain Al-Quran? Kayaknya ini sudah kita pernah bahas ya, tapi nggak apa-apa kita sedikit singgung lagi. Kenapa harus ada kitab-kitab selain Al-Quran? Nah, kita harus tahu bahwasanya yang hidup di dunia ini bukan kita saja, bukan umat Nabi Muhammad saja. Sebelum umat Nabi Muhammad ataupun sebelum Nabi Muhammad diutus, ada juga banyak sekali umat-umat yang hidup sebelum kita, gitu. Dan mereka diberikan kesempatan untuk didapatkan ataupun untuk mendapatkan yang namanya risalah para nabi, gitu. Jadi sebetulnya juga selain kitab suci Al-Quran yang 3 ataupun 3 selain Quran maksudnya ya, ada Taurat, ada Zabur, Taurat, Injil, gitu ya. Itu masih ada sebetulnya mushaf-mushaf ataupun sohaif, lembaran-lembaran yang diberikan kepada para ulul azmi, para nabi-nabi yang betul-betul memang tingkat kesabaran dan tingkat kenabiannya luar biasa. Itu ada juga. Nah, jadi Al-Quran ini diturunkan sebagai penutup, sebagai pelengkap, ya. Jadi sebetulnya ada isi yang di dalam Al-Quran itu pernah disebutkan di dalam Injil, disebutkan di dalam Taurat, disebutkan di dalam Zabur. Tapi karena konteks dari kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, itu konteksnya dan relevansinya hanya untuk umat itu saja. Nah, kitab Zabur itu hanya untuk umatnya Nabi Daud saja, gitu. Dia tidak diturunkan untuk umatnya Nabi Isa alaihissalam, gitu. Ataupun diturunkan untuk umat yang lainnya. Jadi khusus untuk umat yang hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Musa, hanya untuk Bani Israel saja kitab Taurat itu. Sekarang sudah bergeser yang namanya Taurat. Sudah tidak pakai Taurat lagi yang namanya orang-orang Yahudi. Tetapi mereka sudah menggunakan yang namanya Talmud. Talmud itu sudah banyak lagi yang namanya penyelewengan, tahrif. Kemudian juga sudah banyak yang namanya penambahan dan pengurangan-pengurangan yang ada. Itu. Ya. Nah, kemudian Injil. Nah, Injil ini hanya untuk dikhususkan kepada para umatnya Nabi Isa alaihissalam, kaum Nasoro ataupun kaum Nasrani itu. Nasoro. Tetapi setelah Konsili Nisea, nah, sudah banyak yang namanya perubahan dan juga pemalsuan dari kitab-kitab dari Injil ataupun dari ayat-ayat Injil itu sudah banyak yang berubah. Dan sekarang kita kenal sebagai Bible ya, sebagai Bible. Tapi sebetulnya dulu Injil. Makanya di dalam Islam itu ada Ahlul Kitab. Siapa itu Ahlul Kitab? Ahlul Kitab ini adalah orang yang memegang ajaran-ajaran murni Nabi Isa, yaitu kaum Nasrani. Dia memegang ajaran murni Nabi Isa. Dia tidak mempercayai namanya Trinitas. Gitu. Dia tidak mempercayai namanya Trinitas. Dia mempercayai yang namanya Allah itu memang adalah Tuhan yang harus disembah. Gitu. Tapi ajaran yang dia ikuti adalah ajaran Nabi Isa. Itu kalau sekarang sudah tidak ada lagi namanya Ahlul Kitab. Makanya dulu di zaman Nabi, orang Muslim menikahi Ahlul Kitab yang mempercayai Nabi Muhammad itu nggak apa-apa. Itu walaupun dia belum bersyahadat ataupun dia belum masuk Islam. Makanya dikatakan Ahlul Kitab itu ataupun Ahlul Kitab itu ketika dia beriman, maksudnya beriman di sini beriman kepada Nabi Muhammad ketika itu, maka dia akan selamat. Gitu.
Dia akan selamat dan dia akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang masuk surga. Begitu juga ahlul kitab dari golongan orang-orang Yahudi. Tapi masalahnya sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya ahlul kitab. Ahlul kitab dari golongan Yahudi berarti dia mengikuti ajaran-ajaran Nabi Musa di dalam kitab Tauratnya gitu. Nah, sedangkan Al-Quran ini dia konteksnya bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad, tapi konteksnya universal untuk seluruh umat manusia, baik yang agama berkristen, yang agama Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, kemudian juga Konfusius, ya, dan agama-agama ataupun sekte-sekte yang lainnya. Gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang yang namanya kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyaknya orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu sendiri. Gitu ya. Monggo silakan. Ya Pak, saya akan menjawab lagi pertanyaan yang ketiga dari Mas M. Ridwan Wahyu Al-Yasin. Apakah orang beriman merasakan hari kiamat walaupun iman seseorang hanya seberat atau sebesar biji zarah? Berdasarkan hadis-hadis sahih, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sebelum hari kiamat terjadi, saat tanda-tanda besar mulai bermunculan, maka begitu sudah dekat sekali menjelang terjadinya kiamat, Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan sebuah angin yang sejuk yang menyebabkan setiap orang beriman menemui ajalnya saat tersentuh angin tersebut. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengizinkan kiamat terjadi ketika masih ada kaum beriman di muka bumi walau seorang pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra dari arah Yaman. Maka tidak seorang pun karena angin tersebut yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman walau sebesar atau seberat biji zarah kecuali akan dicabut ruhnya. Hadis riwayat Muslim. Setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa semua orang beriman, termasuk orang yang di dalam hatinya terdapat sedikit keimanan, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kiamat sebagai balasan kekufuran dan kemusyrikan yang dilakukan manusia yang masih hidup di muka bumi. Itu yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Jadi mungkin apakah orang beriman merasakan hari kiamat? Jadi sebelum hari kiamat itu terjadi, Allah akan mencabut ruhnya. Jadi orang beriman itu tidak akan merasakan hari kiamat tersebut. Ya, mungkin itu jawaban untuk pertanyaan dari Mas Ridwan Wahyu Al-Yasin. Jika ada yang perlu dikoreksi, bisa dikoreksi nanti. Terima kasih. Terima kasih Mas Topan. Sama-sama.
Sudah habis pertanyaannya. Punya kerjaan baru nih sekarang Mas Topan ini. Menjadi maklar pertanyaan. Panen. Panen pertanyaan ini. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Materi yang lain ingin menambahkan mungkin? Mbak Salsa? Mas Fahmi? Mas Fajar Kurniadi mungkin ingin ada tambahan? Atau mungkin ada teman-teman yang melihat fenomena sekarang nih, fenomena yang sekarang terjadi terkait tentang iman ini sendiri. Mungkin ada yang saya nggak bisa nggak bisa tahu karena mungkin terjadinya di daerah sana, di Tangerang gitu kan, di Jabodetabek. Takutnya saya banyak ketinggalan berita, mungkin bisa ngasih tahu gitu perkembangannya sekarang ini. Ramai lagi ngomongin Habib Rizik sekarang kan, sama artis. Ya, yang rumahnya dikepung itu, Pak. Ya, rumahnya yang dikepung itu. Karena perang kata-kata di dalam Twitter gitu kan. Akhirnya kita dibingungkan. Ya tinggal pilih aja, silakan mau ikut Mbak artis itu apa mau mengikutin yang namanya Habib Rizik kan gitu. Ikut Nikita Mirzani, Pak. Oh ya monggo silakan. Angel wes, angel. Canda, Pak. Oh ya, Bapak, Saya punya itu ada sedikit, ini agak keluar dari materi ya. Nikita Mirzani itu pernah mondok di Gontor Putri. Itu yang baru mau ditanyakan, Pak. Oh gitu ya? Barengan saya itu, Pak. Ya, maksudnya mengenai masalah itu, apa ya bahasanya, pandangan Bapak seperti apa gitu, Pak? Nah, pandangan yang sekarang ini ya. Pak, mohon maaf Pak. Gimana Mas Topan? Ya, mungkin sebelum ada pembahasan lain, saya tutup saya Pak untuk presentasi kelompok. Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya minta pertanyaan yang belum terjawab nanti dijawab di WhatsApp ya. Insya Allah Pak. Ya, silakan. Demikian, terima kasih untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di presentasi kelompok kami malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa beralih ke grup WhatsApp. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana tadi Mas Reza? Maksudnya apa tadi itu? Iya Pak, jadi dibuka kameranya. Lagi di luar Pak. Biar Mbak Ana Selviahnya nih ngelihat kan wajahnya gimana gitu kan. Apa tadi terkait tentang hal yang ramai ini ya? Antara siapa Ustadz Maher itu kan. Kemudian Mbak Nikita Mirzani. Jadi karena istri saya itu dari Gontor juga kan, Gontor Putri juga. Dan pernah ngasih tahu saya ataupun pernah menceritakan sebuah cerita juga pernah sebetulnya mengenyam. Oh bukan, ada teman saya, senior saya lah di Gontor itu. Kebetulan dia angkatannya dengan istrinya sama. Istrinya juga kebetulan alumni Gontor juga. Nah istrinya inilah temannya Nikita Mirzani ketika menjadi santriwati baru itu. Gitu. Tapi karena dia entah sebab apa tidak selesai di Gontor itu, mungkin hanya sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Jadi santriwati baru.
Itu langsung pulang lagi. Gitu. Jadi pernah ada sejarah dia di Gontor Putri itu. Nah, terkait dengan hal yang baru ini ya pasti masing-masing orang memiliki yang namanya pandangan ya. Betul. Nah, memiliki yang namanya pandangan, memiliki yang namanya perspektif sendiri gitu kan. Memiliki yang namanya argumentasi sendiri, pastinya argumentasinya tidak tidak kosong lah gitu. Jadi jangan sampai kita melontarkan segala hal, baik itu nanti kan akan dibaca oleh publik gitu kan. Dan itu tidak berdasar. Gitu. Jangan sampai tidak berdasar. Kalau perlu memang ada datanya kan gitu. Sekarang ini kan berbicara kita harus dengan data. Dan kita berbicara depan publik itu mungkin itu dengan podcast ataupun wawancara dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati Mas. Gitu. Sekarang ini harus hati-hati memang. Hati-hati kenapa? Karena ada undang-undang ITE-nya itu, gitu kan? ITE-nya itu ada orang yang tersinggung, dikit-dikit dilaporkan sekarang ini. Nah, terkait tentang yang ini tadi perang di Twitter ataupun di media sosial, ini itu terjadi mungkin ketika yang namanya bisa saya analisa terjadi ketika awal mulanya ya kayaknya, nanti mungkin bisa ditambahin sama teman-teman yang lain. Itu ketika kasus penistaan agama itu ya. Penistaan agama itu ketika dilontarkan oleh Ahok jangan mau dibohongi sama Al-Maidah ayat 52 itu, wah mulai terpancing yang namanya mulai terpancing lah emosi umat lah ketika itu. Emosi umat Islam karena memang kita sebagai umat Islam ini tersinggung apabila yang namanya simbol-simbol agama kita itu dihina ataupun dicaci maki kan gitu. Dihinakan dengan mulut-mulut kotor itu gitu. Nah, mulai dari situ saya membaca bahwa di Indonesia ini orang-orang yang membela si A dan orang-orang yang membela Islam itu sendiri itu sudah mulai terbagi itu. Sudah mulai ada kotak-kotak di antara umat Islam itu sendiri ataupun di rakyat Indonesia ataupun di masyarakat kita secara umumnya sudah ada kotak-kotak. Sudah ada perbedaan. Ya, ada yang mengikuti ini, ada yang mengikuti itu gitu kan. Dan identiknya yang orang-orang yang membela agama ini adalah membela agama ataupun ketika itu kita bisa katakan para alumni 212 itu ya. Kemudian juga orang-orang yang ikut demo ketika tanggal 6 November 2016 itu yang bersama para ulama itu kan. Itu kebanyakan rasa ketidakpuasan mereka terhadap yang namanya pemerintah karena lamban merespon Ahok ini di dalam penistaan agama itu dan prosesnya lumayan panjang kan gitu. Nah, sampai pada kesimpulan sekarang ini ternyata berkembang lah gitu kan. Berkembang. Kalau saya intinya kalau memang dia itu adalah seorang artis, ya nggak usah lah yang namanya komen-komen yang itu mengundang kontroversi. Gitu. Mengundang yang namanya kontroversi masyarakat, kontroversi umat gitu ya. Apalagi yang namanya bukan menghina sih sebetulnya, ya seperti menyinggung ataupun seperti sedikit dengan ada melecehkan gitu ya. Itu sebetulnya artis ya sudah silakan dengan dunianya sajalah. Dengan dunianya di entertainment, menghibur yang namanya orang-orang, yang silakan yang merasa terhibur pun terhibur, silakan. Jadi tidak perlu yang namanya mengintervensi, tidak perlu yang namanya komen-komen yang tidak jelas yang akan mengundang kontroversi umat Islam gitu. Apalagi sampai yang namanya menghina zuriyah Rasulullah gitu ya. Karena ada yang namanya hadis ataupun ada ucapan Rasulullah SAW, jangan sampai kita menghina orang-orang Ahlul Bait gitu. Dan orang-orang keturunan-keturunan Rasulullah ini, baik itu yang ada di Yaman, yang ada di Indonesia dan ada di seluruh dunia, itu harus sama-sama kita muliakan. Gitu. Kita muliakan. Kalau memang katakanlah habaib ataupun syarifah ataupun syarif, sayyid, sayyidah dari golongan Hasan ya kan. Kemudian syarif-syarifah dari golongan Husain gitu kan, dari keturunan Husain, mereka mungkin tidak semuanya pendakwah, mereka semuanya juga tidak mungkin yang namanya berperan di masyarakat, tetapi harus kita muliakan. Mungkin ada beberapa hal saya terhadap Habib Rizik juga
itu bersimpangan pendapat ataupun tidak sependapat. Tapi saya tetap memuliakan beliau sebagai zuriyah Rasulullah. Dan hal-hal baik yang datang dari Habib Rizik tentunya saya akan ambil gitu. Saya ambil juga. Makanya kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad, maka harus menghormati yang namanya keturunan-keturunannya juga. Gitu. Dan ada juga, tapi ada ustadz-ustadz yang memang dia itu dakwahnya terkadang seperti Ustadz Maher ya, itu memang kalau nggak pakai suara tinggi, suara keras, pakai bahasa yang menusuk gitu, itu kayaknya kurang gitu. Nah itulah maka terjadi yang namanya pergolakan di media sosial itu. Perang ingin ngepung lah apa segala macam. Intinya saya mengambil kesimpulan itu akan terus terjadi. Itu akan terus terjadi. Kalau yang namanya emosi umat ini akan dipancing terus-menerus seperti itu. Dan tidak ada tindakan yang tegas dari pemerintah. Gitu ya, tidak ada tindakan yang tegas dan pasti dan nyata dari pemerintah. Maka kita akan lihat aja ujungnya nanti bagaimana ini. Intinya saya tidak setuju kalau yang namanya zuriyah Rasulullah itu dihinakan ataupun dicaci ataupun dilecehkan seperti itu. Kita sama-sama menjaga. Sama-sama menjaga hati, sama-sama menjaga lisan. Silakan diurus saja urusan pribadi si Mbak Nikita itu, gitu kan juga. Dan saya pernah tersinggung juga karena ketika itu di dalam suatu kesempatan televisi pernah bawa nama-nama Gontor gitu. Untuk tidak menjelekan nama Gontor juga gitu. Ketika di televisi mana gitu. Saya agak kurang pas juga dikatakan. Ya kita tahu lah gimana reputasi para artis ini kan. Khususnya Mbak N ini gitu. Oke, teman-teman. Ini nggak kerasa udah mau jam 9 ya. Jadi dari teman-teman kelompok 3 juga sudah menjelaskan, sudah membicarakan tentang keimanan ataupun tentang rukun iman itu sendiri. Saya katakan sekali lagi bahwasanya harus kita imani semuanya. Jangan sampai kita imani hanya satu saja gitu. Ya hanya mengimani malaikat saja, Rasul saja, kitab-kitab Allah saja, tetapi semuanya satu paket komplit ini harus ada di dalam hati kita. Semuanya. Bisa dipahami sampai sini ya? Ada lagi mungkin yang lain? Oh ya, untuk UTS ya, untuk UTS kita insya Allah akan sudah dapat jadwal ini ya? Belum, Pak. UTS itu tanggal 30 Desember. Bentar. 30 November sampai 5 Desember nih kalau nggak salah. 30 November sampai 5 Desember ya, 30 November sampai 5 Desember. Berarti sekitar 2 mingguan lagi. Materinya apa aja Pak? Kisi-kisinya apa saja Pak? Kisi-kisinya terkait apa yang sudah disampaikan oleh saya pada pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, kemudian sama teman-teman yang presentasi nanti sampai seminggu sebelum UTS itu. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya mau nanya boleh? Yang kedengeran? Mau nanya boleh? Gimana? Halo. Kecil suaranya ini. Suara siapa ini? Ya, Pak Wendy. Gimana Pak Wendy? Mas Wendy gimana? Mau nanya Pak, kenapa surat At-Taubah nggak pakai Bismillah? Kenapa surat At-Taubah nggak pakai Bismillah? Oke, pertanyaan Mas Wendy saya bawa ke Lampung dulu ya. Nanti akan saya tanyakan kepada
guru-guru saya ataupun kepada teman-teman saya yang lebih tahu. Nanti akan saya kirimkan mungkin lewat WhatsApp. Pak, saya mau tanya terkait UTS, Pak. Iya, silakan. Itu soalnya gimana ya, Pak? Dan pengerjaannya, waktunya bagaimana? Teknis ya. Nanti lebih kepada insya Allah saya akan buat Google Form. Google Form, nanti mungkin ada sekitar ya 20-30 pertanyaan. Kemudian nanti dia dibuatnya seperti kuis gitu ya. Jadi pilihan ganda, multiple choice. Nah, pertanyaan nanti berat-berat ini. Pertanyaan berat-berat terkait tentang materi-materi yang kita pelajari. Tapi tidak esai. Ya. Jadi pertanyaannya cukup memilih antara A, B, atau C, atau D. Gitu. Ya, nanti insya Allah akan saya buat. Mungkin dikerjakan. Nanti ada deadline-nya kapan selesai. Kemudian teknisnya seperti itu, pilihan ganda. Dan dia pilihan ganda, kemudian nanti memilih A, B, C, D. Gitu. Jadi tidak, dan nanti pertanyaan yang salah bisa diketahui, kemudian langsung bisa lihat skor. Ya seperti biasa Google Form gitu ya. Oke, mungkin 1 hari itu saja, dan mungkin waktu pengerjaannya sekitar 1 jam. Atau nanti saya tanya lagi kepada Pak Agung lah, waktunya itu berapa lama gitu. Kalau waktu sih dari dosen-dosen yang kemarin itu kesepakatan sama mahasiswanya, Pak. Ya, nanti kita sepakati bersama. Ya mungkin minggu depan lah nanti kita akan sepakati waktunya kapan gitu ya. Ataupun apa sama waktunya seperti waktu kuliah atau gimana. Ya bisa saja nanti kita adakan malam seperti waktu sekarang ini jam 7 sampai jam 8 misalkan. Ataupun jam 7 sampai jam 8:30 gitu. Gitu. Nggak apa-apa, UTS malam gimana? UTS malam nggak apa-apa? Atau mau dipindahkan ke pagi? Malam juga nggak apa-apa. Malam aja ya? Pagi sih kerja. Ya. Paginya kerja. Oh ya, pagi nggak bisa kan? Ya, kalau anak-anak yang reguler pasti pagi bisa. Oke, nggak apa-apa, kita nanti malamkan saja. Waktunya ditambahin, Pak. Berapa? 2 minggu? Iya, Pak. 2 minggu nanti berubah pertanyaannya. Bukan multiple choice, tapi jadi esai nanti dia. Sebut dan jelaskan ya, Pak. Enggak, nanti milih dia. Ya nanti saya buat ya narasinya, pokoknya nanti dari narasi nomor 1 itu misalkan, itu mana yang tepat jawabannya, A, B, C, atau D. Ya, kisi-kisinya apa Pak? Kisi-kisinya semua materi yang saya sampaikan. Sama teman-teman kelompok, misalkan sekarang kelompok 3, berarti satu kelompok lagi presentasi, kelompok 4 sampai kelompok 4 berarti gitu kan. Sampai kelompok 4 selesai, itulah materi kita. Gitu. Ada lagi? Cukup ya, kita cukupkan ya untuk kuliah kita malam ini. Baik, rekan-rekan kita tutup dengan terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman semuanya. Sama-sama, Pak. Jangan pintar-pintar lah kita intinya, pintar-pintar dalam menghadapi konflik yang sekarang ini terjadi ya. Sekarang ini mudah sekali pokoknya buat konflik itu. Dan mungkin karena makin liarnya bermedia sosial, saking liarnya bermedia sosial. Kalau lihat yang namanya komen-komen netizen itu, apalagi netizen Indonesia ya, Masya Allah, luar biasa memang yang namanya komen-komen kita itu. Kalau dibandingkan dengan negara-negara kayak Jepang, Amerika, Eropa, saya kadang perhatikan juga komen-komen dari ini mereka. Itu kalau orang luar negeri lebih banyak apresiasinya mereka. Karena yang diupload di media sosial yang bagus-bagus, yang berkualitas-berkualitas. Kalau kita ini yang diupload kan macam-macam lah, antara dua kubu itulah, gitunya. Darurat akhlak, saling berperang, iya. Makanya akhlak di dalam bermedia sosial ini harus ini kan juga. Makanya dalam Islam itu ada fikih media sosial sekarang ini. Bagaimana kita menyikapi media sosial ini dijadikan sebagai media untuk menambah yang namanya manfaat kita.
substansi kita kepada orang lain itu apa gitu. Jangan malah kita menyebarkan yang namanya hal-hal yang sia-sia. Gitu. Atau lagi sampai yang namanya jariyah sayyi'ah, mengalirkan yang namanya transfer ataupun saham-saham keburukan kepada orang lain. Karena kita nggak ngerasa sekarang ini bakal ditagih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nanti ketika di akhirat, satu huruf saja itu tidak baik untuk kita dan orang lain, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Itu dalilnya dalam Al-Qur'an, surat Al-Zalzalah. Kita tutup dengan bersama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Lift dah. Pak Soleh.